Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada webinar One Stop Servicing with Juara Kreatif Indonesia. Perkenalkan, saya Rina yang akan menjadi MC pada webinar hari ini. Sebelum kami memulai webinar ini, kami informasikan bahwa mikrofon dan video peserta telah kami nonaktifkan. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk para pembicara, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui Q&A box yang tertera pada layar Anda. Jika terdapat gangguan pada internet selama webinar berlangsung, mohon menunggu dan silakan masuk kembali ke link webinar. Sebelum memulai webinar, izinkan saya membacakan agenda acara pagi hari ini. Welcoming dan ketentuan giveaway program oleh MC, pembukaan oleh moderator, Ibu Natalia Palukasi dari PT Immortal Cosmedica Indonesia. Presentasi pertama oleh Bapak Arif Sumartono, selaku Direktur PT Juara Kreatif Indonesia dengan topik Kreatif Private, Anda duduk, kami yang bekerja. Presentasi kedua oleh Bapak Junita Fitrianto, selaku Kreatif Design Manager PT Juara Kreatif Indonesia dengan topik Photo Shooting and Designing. Presentasi ketiga oleh Ibu Odinda Siregar, selaku Markom Manager PT Juara Kreatif Indonesia dengan topik Event Organizing. Sesi tanya-jawab, kalimat penutup oleh moderator, ketentuan giveaway program, penutupan. Berikutnya, kami akan putarkan video pameran Cosmo Beauty Indonesia 2019. Dari beauty company namanya Makeupan. Jadi aku datang hari ini ke sini karena pengen melihat banyak banget booth-booth tentang mereka yang nge-supply pembuatan barang-barang yang terkait sama jasa kecantikan, kayak misalnya untuk produk-produk salon ataupun produk-produk make up yang pastinya tuh berkaitan sama bisnis aku. Ini hari pertama saya di sini. Cukup beragam juga pemain-pemain di industri sini. Jadi saya bisa tahu sebelum saya menelusuri lebih lagi. Saya di sini sebagai trainer director dari Laser Lash. Laser Lash ini bergerak di bidang eyelash extension dan juga lash filler yang baru diadakan di Indonesia. Kami memberikan supplies dan juga academy untuk para salon owners mengembangkan bisnis mereka. Actually, we joined the CBI in Vietnam in spring, and it was really good, and our booth was so popular, and your CBI team, I still remember that Mr. Gary was really good and helped us a lot, and this time we are so excited to understand the Indonesian market. Saya mengucapkan selamat kepada Cosmo Beauty Indonesia, di mana untuk tahun ini penyelenggaraannya jauh lebih ramai, peserta stand-nya juga lebih banyak, dan tentunya tahun ini lebih sukses daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Demikian video singkat Cosmo Beauty Indonesia. Selanjutnya, kami akan memutarkan video company profile
dari PT Juara Kreatif Indonesia dan dilanjutkan dengan video company profile dari PT Immortal Cosmedica Indonesia. Demikian video company profile dari PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmedica Indonesia. Webinar hari ini disponsori oleh PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmedica Indonesia. Sebelum memulai webinar, kami ingin menginformasikan bahwa akan ada giveaway dari PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmedica Indonesia untuk para peserta webinar. Akan ada hadiah menarik berupa 2 macam produk voucher untuk pembelian produk dari Amaranthine Signature dan Terra Natura untuk seluruh peserta webinar hari ini. Ketentuan untuk peserta webinar yang ingin mendapatkan hadiah produk voucher tersebut diantaranya yaitu 1. Harus memfollow akun Instagram yang tertera pada layar Anda, @cosmobeautyindonesia, @immortal.id.official, @amarantineindonesia, @terranatura.official. Yang kedua, e-voucher dan ketentuan penggunaan masing-masing produk voucher akan dikirimkan dan diinformasikan langsung oleh masing-masing admin Instagram @amarantineindonesia dan @terranatura.official melalui DM Instagram. Selanjutnya, webinar hari ini akan dipandu oleh Ibu Natalia Palupesi dari PT Immortal Cosmedica Indonesia sebagai moderator. Kepada Ibu Natalia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Rina dari Cosmobeauty atas perkenalannya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, saya Natalia Palupesi yang akan menemani Bapak Ibu dalam acara talk show pagi ini yang membahas mengenai tema yang cukup menarik ya, yaitu mengenai one stop servicing
with Juara Kreatif Indonesia. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah mempunyai pertanyaan bisa nanti disiapkan dan kemudian nanti boleh di-drop di Q&A box ya yang ada. Dan kemudian pagi ini saya ditemani juga dengan beberapa pembicara. Yang pertama adalah Bapak Arief Sumartono selaku Direktur dari PT Juara Kreatif Indonesia. Selamat pagi Pak Arief, selamat datang. Ya, baik. Tema talkshow kali ini sepertinya akan membahas lebih detail ya Pak mengenai dari hulu ke hilir gitu. Untuk proses maklon begitu. Kemudian apa saja yang bisa di-offering oleh Juara Kreatif Indonesia bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti ingin berminat atau ingin untuk membuat brand tersendiri begitu ya. Kemudian kita juga kedatangan tamu berikutnya yaitu Bapak Junita Fitrianto selaku Kreatif Design Manager. Selamat pagi, selamat datang. Kemudian juga ada Ibu Odinda Siregar. Ibu Odinda Siregar selaku Markom Manager ya Bu dari PT Juara Kreatif Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Odinda. Selamat pagi Bu Natali, selamat pagi Bapak Ibu partisipan yang pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Kemudian mungkin untuk Bapak Ibu yang sebelumnya sudah sempat mengikuti talk show dan webinar yang diadakan oleh PT Juara Kreatif Indonesia, mungkin masih bertanya-tanya atau mungkin masih ada yang ingin diketahui lebih lanjut mengenai sebenarnya tuh JKI itu servisnya itu apa saja. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai servis yang bisa diberikan oleh PT Juara Kreatif Indonesia. Nah, untuk pertama kali mungkin nanti Pak Arief ya Pak bisa menjelaskan begitu ya Pak, mungkin step-step untuk maklon itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan, kemudian apakah mungkin Juara Kreatif Indonesia itu bisa support misalnya bahkan dari idenya gitu. Mungkin Bapak Ibu masih bingung sebenarnya kita pengen running produk kosmetik begitu Pak. Tapi betul. Terus apa yang sebaiknya di highlight begitu, yang diangkat itu apa yang menjual begitu. Nah, dari ide pun sebenarnya Juara Kreatif Indonesia juga sudah bisa support begitu ya Pak ya. Baik. Mungkin tanpa berlama-lama bisa langsung dijelaskan begitu ya Pak Arief, kira-kira apa saja gitu step-step dan support yang bisa diberikan oleh Juara Kreatif Indonesia. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih sebelumnya. Sudah dapat masker benar ya? Iya, karena protokol ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, partisipan acara webinar yang diselenggarakan oleh Cosmobit dan Juara Kreatif Indonesia serta Mortal Group ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit membawakan materi terkait dengan kontrak manufacturing ya, seperti itu ya, dengan judulnya Simple. Private, Anda duduk, kami yang bekerja. Nah, ini luar biasa sekali. Untuk memantau dan memberikan arahan masukan, kami akan bekerja hari seperti itu. Ya. Jadi Juara Kreatif Indonesia sendiri merupakan satu company yang bergerak dalam bidang layanan jasa seperti itu ya. Mulai dari kontrak manufacturing, nah sebelum masuk ke kontrak manufacturing sendiri pun juga banyak yang dilakukan terlebih dahulu ya, misalnya kita akan coba sharing untuk menggali ide, kemudian menetapkan objektif misalnya, kemudian product development, bagaimana desain dan seterusnya seperti itu. Jadi memang tahapnya sangat banyak, sangat panjang seperti itu. Belum nanti membuat desain dari sisi produk akan disampaikan juga oleh pembicara berikutnya. Kemudian bagaimana brand activation dan aktivitas marketing lainnya yang dilakukan dalam rangka untuk mendukung dari brand ataupun produk yang dimiliki oleh customer yang bersangkutan. Juga nanti akan disampaikan oleh pembicara berikutnya seperti itu ya. Jadi memang Juara Kreatif Indonesia sendiri mempunyai satu offering yang sangat lengkap ya. Ya, sangat komplit begitu ya Pak ya. Jadi sampai makanya kalau kita sebut di sini ya
Anda tinggal duduk, kami yang nanti akan bekerja seperti itu. Kami bersama dengan tim yang ada di CKI akan memaksimalkan dengan berbagai macam strategi, kemudian program dan seterusnya seperti itu yang sebelumnya juga pasti kami akan sampaikan terlebih dahulu ya sebelum kita betul-betul melakukan eksekusi dari strategi atau program yang dimaksud seperti itu. Ya. Ya. Di Creative Director kita memang ada beberapa kerangka utama ya yang memang menjadi dasar kenapa kita sebut sebagai Creative Director seperti itu. Tadi benar saya sebutkan ide. Betul. Ya, betul. Ya. Jadi memang sebelum kita mempunyai ataupun start satu bisnis seperti itu, kita memang harus sudah mempunyai ide, sudah mempunyai bayangan, mempunyai mimpi seperti itu. Kita tuh nanti akan menjadi seperti apa berdasarkan merani A, B, C dan seterusnya. Dan di CKI sendiri sebenarnya bukan hanya di produk beauty, tapi kalau nanti kita bicara Bapak Ibu ya, kalau saya ingin membuatkan satu facility manufacture seperti itu pun bisa. Kami akan membantu seperti itu ya untuk memperlihatkan dalam bentuk kerjasama dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi bukan hanya di produknya saja. Atau kalau misalnya nanti hanya kita spesifik bekerjasama, misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai brand, sudah mempunyai apa seperti itu. Objektifnya beda. Objektifnya adalah misalnya ingin lebih meningkatkan demand misalnya, atau misalnya ekspansi market ataupun yang lain seperti itu, sebenarnya juga bisa dilakukan di CKI seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi, Creative Cloud itu sendiri versi kami melingkupi beberapa. Yang pertama tadi adalah ide, yang bukan hanya di beauty tapi juga yang lain yang manufacturer pun juga bisa melakukan seperti itu. Kemudian bagaimana kita membuat satu demand setelah ide ya, dan kan nanti kita akan gimana sih ini sudah ada dan siap seperti itu. Demandnya kalau misalnya itu udah punya produk, punya barang, punya stok, demandnya nggak ada ya untuk apa juga kita membuat satu merek seperti itu ya. Kemudian nextnya adalah ekspansi terhadap market pastinya. Jadi awalnya kita mungkin menetapkan segmen ataupun target dan juga positioning dari produk adalah dengan kelas B plus misalnya. Tapi kita juga mempunyai satu opportunity dengan kelas yang berbeda karena kita mempunyai satu lini baru, ya mempunyai satu varian baru yang memang dikhususkan untuk segmen kelas B min ataupun segmen seperti itu ya kita bisa lakukan. Nah, kemudian kalau untuk yang dari opportunity adalah bisa sebutkan misalnya konsepnya hanya terkait dengan social media handling misalnya ataupun platform digital yang lain, marketplace dan seterusnya. Di JKI pun juga bisa melakukan seperti itu. Oke, kemudian agak spesifik terkait dengan ide seperti itu. Kita nanti akan melihat bagaimana potensial market yang ada pada saat kita menetapkan ide ataupun bentuk produknya adalah A seperti itu. Kategorinya adalah seperti ini. Bagaimana kita nanti coba mengulas, mengupas ya bagaimana sih potensi dari market yang ada. Sebelum kita betul-betul akan berkecimpung apakah memang worth it, apakah memang ya enggak kurang itu ya itu kan menjadi pertimbangan kita. Ya, itu juga nanti akan dibantu oleh ya activation dan seterusnya ya untuk lebih memaksimalkan ya bagaimana brand awareness, image dan seterusnya. Kemudian ide lagi yang lain muncul adalah terkait dengan growth yang ada di digital marketing. Yang ini juga menjadi satu platform yang betul-betul bisa kita andalkan nantinya ya karena digital marketing sekarang masih sangat luar biasa ya Pak perkembangannya. Betul. Ya. Mau beli apapun tinggal pencet. Yang penting saldonya ada, datang sendiri. Betul. Seperti itu, ya nggak perlu repot, nggak perlu apa, nggak perlu datang ke sana, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan sosial media. Sosial media banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di sana, mulai dari WA,
dalam rangka bisnis misalnya, kemudian Facebook, Instagram, TikTok mungkin ya Pak ya, Ya. karena memang luar biasa sekali Ya, sekarang kita pun juga ya masih mendominasi. mendominasi, betul. Ya, dan kalau kita bisa memanfaatkan untuk satu hal yang positif dalam terang untuk jualan, ya kenapa nggak dilakukan seperti itu, karena ya masalah memang lagi sangat happening seperti itu ya. Selain ya kita juga membuatkan satu ide konten yang mungkin agak sedikit mahal atau berapa, tapi kita mendapatkan jualan di sana, atau ya hard sell. Kita sekalian di situ kita mereview produk yang kita miliki seperti itu, sekaligus kita misalnya berikan campaign untuk sell hanya untuk jumlah tertentu dan seterusnya. Ya. Dan yang nggak boleh kita abaikan lagi adalah influencer. Nah, sekarang influencer juga luar biasa, ya, dari mikro, makro, ataupun yang selebgram dan seterusnya. Jadi bahkan ya ini perlu mendapatkan khusus seperti itu. Nah, sedikit membahas terkait dengan bagaimana kita melihat satu demand. Nah, khususnya ini saya juga spesifikkan untuk di tingkat bisnis ya. Kita bisa nanti mencoba membuat itu dari bagaimana terkait dengan tren ya. Betul, dan betul. seperti apa ya, kayak ingredient misalnya, kita bisa improve dari satu brand ataupun item yang masih viral seperti itu, atau kita membuat satu uniqueness dari packaging ataupun produknya, kategori produk sendiri seperti itu ya, dari tren. Kemudian dari survei pun juga bisa kita lakukan. Kita dapatkan datanya dari Nielsen dari luar seperti itu, namanya juga dari data yang dari Google Trends seperti itu, atau ya dari internal kita. Jadi kita misalnya ada satu organisasi yang mempunyai satu tim yang khusus melakukan small research seperti itu, bisa dilakukan juga untuk mendapatkan data, penambangan data seperti itu. Ya. Berikutnya adalah research and development. Jadi baik internal ataupun dengan partner. Jadi misalnya ingin mendapatkan satu data terkait dengan apa sih raw material atau ingredient yang sekarang happening seperti itu, kemudian bagaimana formulasinya, kemudian dari yang happening itu kita akan lakukan screen trial atau clinical trial untuk mendapatkan data yang lebih memuaskan, sehingga pada saat di launch nanti kita sudah siap semuanya, tidak ada lagi hambatan, kendala ataupun terkait dengan compliance dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian sedikit masuk dari sisi STP strategi, mulai yang segmentingnya seperti apa, targeting positioning itu juga bisa kita createkan satu produk misalnya untuk segmenting, kita membuatkan dari sisi produknya, item produk itu apa kategorinya. Kemudian bagaimana dari sisi coloringnya seperti itu ya. Kemudian ya dari active ingredient yang memang untuk tim. Ya. Kemudian dari aktivitas yang lain yaitu brand awareness, ya memang melakukan kita harus melakukan investasi untuk itu ya. Dari investasi orang, kemudian aktivitas yang dilakukan lainnya, ya baik offline, below line, dan seterusnya. Dan juga akan lebih maksimal karena orang kita katanya kan masih cukup terasa cukup tinggi dengan adanya sesuatu yang berbau medical, artinya mungkin dokter kah atau mungkin ataupun dari sains lainnya. Ya. Kemudian saya sedikit masuk untuk private label ataupun manufacturer ataupun own brand seperti itu ya. Kenapa sih harus punya brand sendiri begitu misalnya ya Pak? Ya karena jadi ya kita suka di sini memang sangat eksklusif hanya untuk bapak atau ibu seperti itu ya. Kemudian dari sisi formulasinya pun juga berbau spesifik, custom design, custom packaging juga, ingredientnya juga iya, dan kita pun juga bisa membuatkan satu produk konsep yang tersendiri seperti itu. Sehingga ya kita jalankan untuk melakukan
contract manufacturer. Produk konsep artinya berarti memang konsep yang dibuatkan oleh PT JKI ini nanti mempunyai keunikan tersendiri begitu ya Pak ya? Iya. Jadi akan berbeda dengan produk-produk lain yang ada di pasaran begitu Iya, ya? Begitu. betul, Oh, betul. Jadi menarik sekali. di JKSD juga nanti kami akan coba menggali juga berbagai macam informasi. Nah, merasa tadi sudah oke, agree, seperti itu, kita akan jalan seperti ini. Oke, kita sign misalnya agreement, kemudian kita nanyakan memberikan beberapa konsep dari kontrak itu sendiri. Kalau misalnya kita bicara adalah kontrak manufacturer ataupun tool manufacturer seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga kita menyampaikan sedikit informasi bagaimana sih cara memilih partner maklon ataupun kontrak manufacturer ya, karena ya jangan sampai salah pilih begitu ya, Pak, karena kan salah jalan lah ya. betul. Yang pertama adalah bahwa partner untuk manufacturer itu penting karena memang partner untuk kontrak manufacturer itu menjadi ya katakanlah sebagian dari nyawa yang ada di brand kita. Kalau misalnya dari sisi kelengkapannya ataupun dari sisi visual brand dan kurang mendukung, ya nanti akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap brand kita seperti itu ya. Jadi harus dipastikan terkait dengan partnernya. Kemudian yang dilakukan oleh partner manufacturer juga sangat banyak ya. Yang pertama mulai dari penyusunan dokumen, penyusunan penyusunan untuk formulasi, dilakukan string trial, status misalnya seperti itu, kemudian ya formulasi itu sendiri, kemudian legalitas dokumen, kemudian submission ke regulatory dalam Badan POM dan seterusnya pun juga bisa dilakukan seperti itu ya. Kemudian hal apa lagi yang harus diperhatikan oleh calon customer pada saat memilih kontrak manufacturer seperti itu ya. Yang harus dipastikan nanti adalah fisik dari si company-nya itu sendiri apakah ada, apakah tidak ada seperti itu. Jadi nanti mau nggak mau harus pastikan begitu ya Pak ya, untuk fisiknya itu. Oke. Baik. Tapi kita harus melihat juga bagaimana juga dari sisi sertifikasi yang dimiliki oleh si company itu sendiri, mulai dari CFI-nya, mulai dari ISO, mulai dari halal, dan seterusnya. Ini juga menjadi satu dasar yang penting juga ya Pak ya dalam pemilihan partner maklon tadi. Betul. Okay. Betul. Ini menjadi dasar kita pada memilih partner untuk kontrak manufacturer. Jangan sampai nanti kalau ternyata fisik manufacturernya nggak ada, sertifikasinya kurang, karena ini menjadi satu keunggulan sendiri juga, menjadi satu uniqueness sendiri juga, strength point juga yang mendukung dari si merek yang kita kembangkan di untuk brand yang akan dikembangkan. Iya, di pasar seperti itu. Kemudian saya masuk ke beberapa hal yang mungkin nanti bisa ditawarkan oleh kreatif private yang ada di Juara Kreatif Indonesia, benar ya? Iya. Yang pertama kali adalah terkait dengan ide, ya, bagaimana kita berfungsi sebagai sharing partner untuk mendapatkan ataupun menggali ide-ide seperti itu yang diharapkan bisa membuat antusiasme dari customer juga meningkat seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dari bagaimana kita nanti akan men-startup dari bisnis itu sendiri ya. Jadi kita nanti akan membuat
Mungkin memberikan gambaran begitu ya Pak ya, memberikan gambaran bagaimana untuk beberapa ideasi juga Ya. terkait dengan hal yang harus kita lakukan nantinya dalam seperti itu sebelum kita betul-betul start untuk bisnis. Ya. Kemudian dari sisi product development pastinya nanti kami di CKI akan membantu membuatkan konsep, mendevelop satu produk, memformulasikan satu produk yang diharapkan akan bisa bersaing di market seperti itu. Ya. Dari sisi digital marketing juga kami akan bantu, kami memberikan penawaran bukan hanya untuk handling, tapi juga misalnya ada rencana untuk ads dan seterusnya bisa kami bantu, kami lakukan seperti itu nantinya. Oke. Yang penting nanti kesepakatan untuk materi, untuk konten, untuk objektif sama-sama ditetapkan bersama seperti itu dengan si customer. Ya. Kemudian desain produk nanti akan lebih spesifik dipaparkan oleh Pak Juni ya. Jadi kita akan membuatkan satu desain mau seperti apa sih bentuknya, mau yang internasional look, tradisional ataupun apa, materialnya seperti apa, kemudian dari packaging yang nanti akan digunakan, label, print packaging ataupun yang lainnya seperti itu ya. Kemudian training juga kami akan memberikan pembekalan mulai dari customer service-nya, kemudian dari sisi product knowledge-nya, marketing strategi, handling terhadap komplain seperti itu dan seterusnya. Kita pun juga akan melakukan pembekalan untuk hal ini seperti itu. Dan terakhir adalah eksekusi dan juga maintenance pastinya ya. Setelah kita merumuskan semua, oke, deal jalan, oke, kita go ahead dan kita nanti akan juga monitoring bersama seperti itu, Bunda. Apakah masih inline yang menjadi objektif kita bersama, misalnya amount tertentu ataupun unit ataupun apa sih objektifnya secara kualitatif misalnya seperti itu ya, kita bisa gali bersama nantinya, kita bisa monitor. Jadi memang ada nanti semacam pendampingan begitu ya Pak ya. Betul, setelah nanti mungkin brandnya sudah rilis di pasaran, Bapak Ibu nggak perlu khawatir nanti misalnya dilepas begitu saja gitu. Oh iya. Kemudian nanti kebingungan sendiri misalnya begitu ya. Iya. Tapi nanti tetap akan ada pendampingan gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan mengenai jalannya produk atau bagaimana dengan diskusi mengenai jalannya produk di pasar, bisa juga dikonsultasikan begitu ya Pak ya? Bisa. Jadi kami akan melakukan pendampingan selama kurun waktu tertentu, misalnya apakah 6 bulan, apakah 1 tahun seperti itu, supaya ya betul-betul memastikan apa yang kita susun bersama strateginya itu berjalan secara maksimal. Kalaupun nanti ada kendala, jadi Bapak Ibu juga tidak sendirian. Ada kami di sini yang istilahnya siap membantu untuk mencarikan solusi atas kendala yang ada seperti itu. Ya. Iya betul. Karena memang kan sekarang kan mungkin banyak bermunculan begitu Pak produk-produk kecantikan ya yang ada di pasaran begitu, dan kemudian mungkin memang pasarnya kan memang masih cukup besar begitu ya Pak ya? Masih sangat terbuka. Ya, 250 juta jiwa penduduk Indonesia begitu ya. Indonesia. Jadi itu gambaran marketnya tuh seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang pasarnya masih terbuka luas. Cuman mungkin Bapak Ibu yang masih yang berminat untuk membuat brand sendiri tapi masih bingung begitu ya Pak ya. Mulainya dari mana begitu. Mungkin bahkan idenya sendiri juga masih bingung sebenarnya produk yang sebaiknya dikeluarkan itu produk apa, bahan aktifnya juga apa, juga nanti bisa ya Pak ya dibantu untuk konsultasi di Juara Kreatif Indonesia begitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu karena memang dari hulu ke hilir sekali nih, maksudnya dari A to Z itu semua dihandle oleh Juara Kreatif Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi begitu mulai dari awal pembuatan ide produk sampai kemudian mungkin memutuskan kemasan, bahan aktif yang akan digunakan, kemudian pemasarannya, bahkan mungkin nanti sampai desain begitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Dan nanti mungkin ketika produk selesai kemudian akan launching begitu katakan, itu pun juga nanti bisa di cover ya Pak, bisa disupport begitu dari JKI. Iya. Begitu. Misalnya kita mau masukkan dulu dengan teaser ads-nya di kota tertentu ataupun apa yang memang jadi target wilayah, target market seperti itu ya. Atau dengan wilayah-wilayahnya yang dibantu juga oleh tim dari misalnya seperti itu.
Ya, baik. Nah, memang tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Arief sebelumnya, memang ada hal-hal yang perlu dipersiapkan juga ketika nanti produk launching, kemudian apa yang harus dilakukan begitu selanjutnya, supaya ini produk bisa kemudian dikenal dengan baik di masyarakat, kemudian mungkin ada di top of mind-nya masyarakat begitu, supaya ketika mereka mencari satu produk tertentu, maka langsung tertuju pada si produk A ini, karena dia memiliki uniqueness begitu ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin bisa dibantu untuk jelaskan berikutnya itu Bu Odinda. Jadi step-step yang Bu Odinda dulu ya, Bu Odinda. Sebenarnya mana aja boleh teh Bu Odinda dulu deh. Karena kan memang mungkin stepnya untuk yang event organizing begitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya apa saja gitu yang bisa dilakukan ketika ini produk sudah ready untuk launching begitu. Apa yang bisa disupport oleh JKI untuk Bapak Ibu sekalian yang berminat memang untuk makun? Jadi gitu. begini Bu Nat, JKI itu seperti tadi judulnya One Touch Servicing. Ya. Jadi Bapak Ibu yang masih dalam kebingungan untuk satu membuat produk, Ya. kedua memasarkannya, dan ketiga bagaimana cara brandingnya, Betul. itu bisa di-handling from A to Z di JKI gitu. Jadi kalau Bapak Ibu keterbatasan akan satu namanya tim ya Mbak. Iya. Apalagi sekarang kita ada di zaman pandemi yang mana kita yakin sekali orang mau memulai bisnis itu pasti mikir-mikir seperti itu. Terus yang sudah tercemplung dalam bisnis juga pasti berpikir tentang budgeting. Ya, gitu. betul. Nah di JKI ini kita bukan hanya konsultan yang bisa dibilang hanya sebatas konsultan saja gitu, tapi kita adalah partnership dari Bapak Ibu sekalian, yang mana Bapak Ibu sekalian itu masih bisa dibilang perlu banyak bantuan nih, perlu banyak pengetahuan juga gitu, untuk produknya bisa dikenal di masyarakat gitu. Dari setelah produk tadi jadi, yang mana Bapak Ibu sekalian hanya tinggal duduk manis kita yang kerja, itu the next step-nya adalah kalau Bapak Ibu masih bingung nih, mau bikin event gitu, misalnya event organizing untuk offline dan online itu kita juga bisa gitu. Kalau untuk offline kita akan arrange yang namanya dari A to Z, dari pintu pertama nih Mbak, sampai nanti kita closing gitu. Dan next-nya kita juga akan supporting di online, which is nanti teaser-teasernya, lalu launching secara online-nya, yang tadi Pak Arief sudah explain akan besar sekali kontribusinya sekarang di digital marketing. Betul, gitu. betul. Jadi apa sih yang membuat JKI itu berbeda dengan kalau kita bisa bilang IO-IO yang ada sekarang gitu ya. Nah, kenapa kita beda? Yang pertama adalah kita sudah bekerja sama dengan vendor dan mitra yang terpercaya. Seperti tadi Pak Arief explain bahwa vendor kita itu untuk OEM itu bukan main-main lagi Mbak. Itu manufacturingnya sudah mempunyai beberapa ISO dan CGMP ya Pak ya. Lalu terpercaya gitu. Kita semua izinnya punya, kita akan menjadi vendor kita gitu. Lalu untuk event, vendor kita mulai dari, kita tuh punya sendiri juga Mbak, untuk membuat tadi kreatif design. Yang nanti akan di-explain oleh Pak Juni. Lalu kita sendiri juga punya yang namanya merchandiser gitu. Jadi kalau Bapak Ibu percayakan eventnya ke JKI gitu, nggak perlu khawatir nih nanti kalau kita lempar ke vendor lain gitu loh. Karena kita sendiri tuh punya merchandiser gitu, yang bisa kita control, yang bisa kita supervisi. Jadi Bapak Ibu itu tidak perlu khawatir gitu. Untuk kualitasnya begitu kualitas ya. Sama service. Gitu. Untuk networkingnya sendiri, kalau kita untuk yang di online, kita punya own agency juga Mbak gitu. Jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu khawatir deh. Yang namanya harga masih bisa bargain dan kompetitif gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau mulai bisnis dan atau sudah masuk bisnis tapi
ada kendala di budget, Ya. please hubungin kita duduk bareng bersama. Masih We are bisa, not just only consultant gitu. masih bisa Tapi didiskusikan begitu ya, Bu? Betul, kita itu partnership yang akan maju bersama, Ya. sukses bersama gitu. Oke. Lalu Baik. untuk masalah quality tadi, kalau untuk quality di JKI sendiri benar-benar menjamin kualitas. Kenapa kita menjamin kualitas? Dari vendor kita itu mempunyai spek sendiri nih Mbak. Jadi bisa jadi vendornya JKI kalau sesuai sama speknya kita. Let's say kalau manufacturing mereka harus punya beberapa CGMP, ISO dan perizinan Sertifikasi lainnya. yang tadi disampaikan Iya gitu ya, Bu. betul sekali. Kalau untuk offline yang tadi kita itu kalau mau ngadain acara yang paling penting adalah perizinan gitu. Iya, betul. Nah, perizinan itu yang kita bisa handle sendiri. Jadi kita tuh tidak melempar ke vendor lain yang kita tidak percaya gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita itu dalam teamworknya kita PNPN itu akan ditangani oleh profesional muda gitu. Yang mana kita tuh siap melayani Bapak Ibu sekalian, bukan hanya as a consultant seperti saya bilang, tapi as your partner gitu. Jadi kita bisa duduk bareng, kita bisa diskusi bareng sesuai sama yang Bapak Ibu inginkan. Ya, sesuai dengan gambaran atau mimpi yang dipunyai oleh Bapak Ibu begitu ya. Misalnya Bapak Ibu mau mempunyai event yang viral gitu ya. Nah, kita bisa duduk bareng nih, maunya seperti apa gitu. Itu yang nanti akan kita offering ke Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung diskusi, bahkan Bapak Ibu bisa langsung konsultasi dengan para ahlinya. Selanjutnya kita juga didukung sama teknologi driven, yang mana sekarang benar-benar diperlukan ya Mbak, baik untuk marketing digital, lalu marketplace. Nah itu kita ada teknologi itu sendiri yang nanti akan the next-nya kita akan ada bahasan tentang digital marketing gitu. Jadi jangan lewatin selanjutnya untuk tema seminar kita ya. Nah untuk event organization sendiri tadi Bapak Ibu bisa datang langsung ke kami atau Bapak Ibu mau invite kami ke kantor Bapak Ibu. Nah, kami persilakan untuk duduk bersama tentang konsep. Biasanya itu yang paling susah di bagian ini nih, Mbak. Karena menyatukan mimpi. Menyatukan gitu. Pikiran juga begitu ya. Betul. Banyak kepala biasanya banyak idea betul. Akhirnya nggak ketemu gitu. Nah, itu di sini kita sama-sama bicara tentang konsep nih. Konsepnya mau apa gitu. Lalu kita bisa kasih suggestion optional gitu yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi. Selain itu juga kita berikan kalau misalnya mau viralnya dengan cara resikonya seperti ini. Nah, kebanyakan event organizers yang ada itu maunya customer deh, gitu, tanpa memikirkan kalau itu bahaya atau enggak, atau nanti kita disuruh orang atau enggak. Gitu. Nah, di sini kita jadikan contoh Bapak Ibu sendiri untuk secara goals gitu. Kalau misalnya mau buat kayak gini, wah nanti resikonya seperti ini, oke atau enggak kayak gitu. Jadi memang ada masukan-masukan untuk event ini bisa berjalan dengan baik begitu ya Bu. Bukan hanya yang penting uangnya masuk ke kita gitu, enggak. Tapi kita mau customer kita itu mengadakan event itu secara aman, nyaman dengan sesuai targetingnya. Untuk production plan sendiri Mbak, kalau event itu kan membutuhkan banyak hal ya, mulai dari POSM, mulai dari monitor dan segala macam, itu kita bisa handling. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya, aku nggak punya tim kayak begini, aku nggak punya tim untuk ngurusin event-event. Nah itu kita bisa jadi partner dari Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk technical event production-nya, itu perlengkapan kita nanti akan dijelaskan juga dengan Pak Juni ya. Itu ada untuk audio visual, baik lighting equipment dan segala macam, itu kita punya sendiri Mbak. Gitu. Jadi kita tahu kualitasnya, kita tahu how to menggunakannya gitu. Jadi di bawah supervisi kita. Yang mana kita itu tidak, kalaupun misalnya kita join dengan vendor lain, nah vendor lain itu harus mempunyai tadi yang saya bilang spesifikasi yang sesuai dengan standarnya sesuai dari JKI. So it's not easy to become our vendor karena kita tuh punya banyak catatan kakinya gitu, yang mana nanti akan ada safety-nya untuk ke customer kita.
Untuk stage construction dan equipment juga kita bisa create, Mbak. Nanti sama-sama kalau misalnya kita mau mengadakan event offline. Gitu. Untuk exhibition dan construction equipment kita juga bisa karena udah beberapa kali event. Kalau sebelum pandemi sih ya. Jadi we make dari banyak klien kita itu booths untuk exhibition. Gitu. Lalu selain booth juga kita personalnya kita bisa handling gitu, Mbak. Selain itu untuk multimedia broadcasting system itu kita akan disupport dari tim digitalnya kita. Support lain untuk promotion support itu ada foto dan video dokumentasi yang mana kita punya sendiri our own studio, our own crew gitu. Lalu untuk pembuatan poster kayak tadi POSM kita juga punya our own creative design yang di dalam ya, bukan kita lempar lagi di luar terus nanti kalau ada masalah kita nggak tahu. Gitu. Kebanyakan yang paling ngeselin itu kalau kita ke IO, mostly kalau ada komplain udah deh pada mulai main salah-salahan gitu ya. Nah kalau di kita bisa supervisi dan kita bisa kontrol karena semuanya itu in-house gitu. So don't worry kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengadakan event online maupun offline, please contact us karena semuanya kita yang atur. Bapak Ibu tinggal duduk manis saja. Nah, gitu. Luar biasa sekali ya Bu. Dan untuk event permit juga kita bisa aturkan, kita bisa handling untuk Bapak Ibu mau event di mana nih gitu. Nah itu nanti yang akan kita kerjakan. Dan yang lagi ngetrend sekarang Bunat seperti yang kita lakukan sekarang yaitu virtual event. Nah virtual event ini kita pernah lakukan di beberapa brand itu untuk live virtual launching gitu. Jadi launchingnya offline tapi juga diselenggarakan secara online. Itu memang kemarin kan memang bertepatan karena memang ada kondisi pandemik begitu ya Bu ya. Terus mungkin memang tetap harus berjalan, the show must go on begitu kan. Betul sekali. Jadi branding kita nggak bisa berhenti. Betul gitu ya. Betul. Jadi tetap ada jalan untuk tetap launching, tetap untuk promote begitu ya. Selling terutama ya begitu. Dan ini lewat virtual event ini. Kita jadi bisa bukan hanya untuk offline tapi untuk online virtual launching kita juga bisa lakukan. Nah itu kita sudah lakukan di beberapa. Tadi kita lihat di company profile kita itu ada beberapa brand yang sudah kita handling. Itu hanya bagian kecilnya aja karena yang lain belum bisa kita tayangin nih. Gitu. Masih confidential. Jadi kita bisa dibilang behind the scene-nya event-event lah Pak. Gitu. Lalu untuk live webinar dan talk show kita lakukan seperti ini hari ini. Itu juga kita laksanakan di berbagai brand. Yang mana sekarang kalau bisa dibilang tujuannya ada reach-nya ya. Nah ini semoga keadaan semakin membaik. Kita akan kembali lagi bukan hanya di virtual tapi di offline juga. Selain itu kita juga ada event virtual yang bersifat edukasi gitu. Misalnya Bapak Ibu yang tadi udah bikin kosmetik gitu ya di JKI. Lalu mau ngadain nih event product show misalnya ke daerah-daerah untuk memperkenalkan. Nah kita ada yang bersifat misalnya edukasi untuk beauty class atau business class yang mau ditawarkan. Misalnya Bapak Ibu mau menggunakan channeling B2B atau semi MLM yang lagi ngetrend sekarang. Gitu. Itu kita bisa adakan event offline-nya maupun virtual event-nya. Berikut beberapa contoh ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah kita laksanakan bersama dari beberapa klien kami yang sudah kami minta izin boleh ditayangkan nih. Kalau yang lainnya kayaknya masih agak konfidensial. Baik, sekian dari saya. Jadi Bunat, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang masih bingung, masih ragu gitu untuk ngadain event organizing untuk produknya, untuk produknya, itu bisa langsung hubungi kita akan jadi partner sama Bapak Ibu sekalian. And don't worry about the budget karena budget itu masih kita bisa discusskan secara dulu gitu ya. Bisa didiskusikan begitu. Banyak dari Pak Arif. Baik, menarik sekali ya, karena memang mungkin untuk saat-saat seperti ini ketika untuk launching produk,
memang posisi event organizing itu sangat penting begitu ya Bu Odinda ya, karena memang kan untuk merencanakan bagaimana supaya ketika produk ini diluncurkan di pasaran itu akan mengena begitu. Jadi memang akan mengena ke pasar yang sesuai dengan target begitu ya. Dan itu memang perlu bantuan profesional begitulah let's say ya. Untuk kan merencanakan terbatas ya, biasanya mereka di struktur organisasinya juga terbatas. So mereka nggak bisa handle untuk event yang middle sama yang besar gitu. Dan mereka perlu nih yang hanya dipakai occasionally gitu, setiap hari. Gitu. Jadi benar-benar bisa lebih efisien dan efektif untuk brand-brand gitu. Kalau mereka menyelenggarakan sendiri, belum tentu budgetnya itu bisa sesuai sama yang mereka mau. Betul. Tapi kalau datang ke JKI, kita bisa duduk bareng. Ya, Bapak Ibu mungkin nggak perlu khawatir mengenai mungkin budget yang terbatas gitu, let's say ya, nanti bisa didiskusikan dengan Juara Kreatif Indonesia untuk mendapatkan hasil yang tetap maksimal gitu ya, walaupun dengan budget yang terbatas. Untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang ingin ada pertanyaan bisa di-drop di box Q&A ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan tampilkan di layar untuk nomor yang bisa dihubungi, juga untuk email begitu. Nah, seperti yang sudah tertera di layar Bapak Ibu, itu adalah nomor yang bisa dihubungi dan juga email yang bisa dihubungi. Mungkin kembali lagi tadi untuk yang event organizing, Ibu Odinda. Misalnya kalau customer itu ingin ada konsep tertentu tadi dengan budget yang terbatas tadi, terus kemudian apakah sudah ada kayak semacam proposal begitu, jadi dengan budget sekian maka nanti kita bisa disusunkan gitu, nanti kita eventnya mungkin let's say konsepnya seperti ini, kemudian yang bisa ditambahkan dalam proposal tersebut adalah including influencernya siapa aja gitu, kemudian jadi kayak one package gitu ya. Betul, jadi kayak semacam one package. Di JKI itu kita punya package yang sudah jadi, sudah pakem gitu. Tapi tadi kita kembali lagi ke mimpi besarnya para customer kita yang harus kita jadikan kenyataan gitu. Nah itu kita jadi tidak bisa sesuai sama pakem aja gitu. Karena kan kalau misalnya let's say mereka mau back to nature gitu, which is maybe nggak terlalu high cost gitu dari yang kita punya pakem price list-nya gitu, bisa bilang price list-nya Mbak. Nah itu kita bisa duduk bareng dan bicarakan gitu. Jadi yang paling terpenting di JKI itu adalah you will make happen your big dream gitu. Mimpi besar Bapak Ibu sekalian yang akan kita wujudkan bersama gitu. So kalau masalah budget, karena kita semuanya di sini profesional, kita bisa tuh cari misalnya yang sesuai sama budgetnya Bapak Ibu sekalian gitu. Atau kita bisa kasih optional gitu. Misalnya, Bu, kalau misalnya kita mau pakai let's say tapi yang mahal ya Pak, ini kita menjadi lah gitu misalnya, itu sekian M gitu. Nah tapi kalau pakai ini reach-nya bagus, hampir menyamai, tapi nggak M, hanya 100 juta misalnya gitu. Itu kita bisa diskusikan ke mereka, ya ke Bapak Ibu sekalian. Atau masalah tempat gitu, yang paling crucial adalah ketakutan untuk memakai tempat hotel-hotel besar, karena kan kalau pakai hotel besar presisnya itu lebih tinggi daripada kita pakai tempat yang presisi. Sekarang tuh orang-orang suka banget tagging di map gitu ya. Aduh kok ini acaranya nggak ada di map Google ya gitu kan, itu kurang presisinya gitu. Nah kalau untuk tempat event organisasi ya, event penyelenggaraan event itu kita bisa carikan ke Bapak Ibu sekalian yang bisa dibilang it's not a low budget gitu loh, tapi you can get more. Baik, oke. Ini sebenarnya menarik sekali karena memang begitu komplitnya gitu ya penawaran yang diberikan oleh Juara Kreatif Indonesia untuk Bapak Ibu sekalian dalam menciptakan brand gitu. Nah, mungkin sedikit ke belakang mundur ya Pak Arif, bisa mungkin dijelaskan gitu, kan tadi untuk yang event organizer begitu ya, yang online, offline, tadi juga virtual event begitu. Nah, untuk yang semacam tadi sosial media begitu Pak. Nah, kita tuh untuk Juara Kreatif Indonesia tuh bisa nggak sih memberikan kayak semacam support untuk customer ini
dalam membuat, let's say misalnya konten gitu, IG, Instagram. Karena itu kan memang juga cukup memakan pikiran karena betul pikiran dan waktu begitu ya. Karena kan memang harus ada jadwal tertentu gitu ya Pak, rutin begitu, let's say dalam posting konten dan Reels atau TikTok begitu yang memang sekarang juga banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia begitu ya, dan itu menjadi salah satu media yang dinilai cukup efektif sekarang begitu dalam promosi begitu Pak. Bagaimana Pak Arif? Ya, jadi terkait dengan sosial media tadi kan saya sampaikan. Kalau kenapa spesifik hanya untuk sosial media handling saja, artinya kerjasama antara JKI dengan Bapak atau Ibu calon customer, seperti itu hanya sebatas sosial media saja, pun juga bisa dilakukan. Tapi kalau memang secara menyeluruh, artinya dari development brand dan persiapan, serta nanti bagaimana apa yang dilakukan, strategi yang dilakukan terkait dengan sosial media, kami juga bisa siap untuk melakukan itu. Jadi nanti terkait dengan sosial media itu, kita akan membuatkan yang pertama adalah objektifnya itu apa, kemudian apa yang akan dilakukan. Misalnya kita mempunyai planning selama 3 bulan. Bulan pertama objektifnya adalah terkait dengan untuk mendatangkan real ataupun follower begitu ya. Yang original seperti itu. Apa yang dilakukan misalnya dengan ads-nya kah, dengan edukasi, dengan giveaway dan seterusnya. Tapi di sisi lain feeds ataupun konten yang ada pun juga sudah kita sesuaikan dan mulai dari image-nya, mulai dari caption-nya, hashtag dan seterusnya kita akan mempersiapkan seperti itu. Termasuk misalnya kalau customer menginginkan adanya model begitu Pak, dari foto-fotonya gitu kan biasanya kalau misalnya customer mengurus sendiri kan tentu ada biaya tersendiri gitu ya Pak ya. Itu nanti mungkin menjadi sesuatu yang kita perlu bicarakan lebih lanjut ya, karena terkait dengan sosial media misalnya package-nya adalah ini, kalau menambahkan dengan yang seperti itu model itu bisa provide juga, kita bisa bantu seperti itu. Tapi nanti mungkin ada penjelasan perbedaan sisi charge-nya seperti itu, karena kan kita melakukan foto, kita kemudian editing dan seterusnya seperti itu. Itu ada package sendiri juga. Ya, pada intinya sebenarnya ini sudah all in one begitulah Pak ya, semacam itu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing berpikir gitu atau khawatir begitu mengenai nanti step-stepnya seperti apa, terus kemudian apakah ini beneran bisa jalan di pasaran gitu, karena nanti memang dari Juara Kreatif Indonesia ini sendiri pun juga akan memberikan kayak semacam survei tadi yang seperti Pak Arif sampaikan ya, bahwa untuk yang saat ini tren saat ini sedang ada itu seperti apa, kemudian produk yang bisa di launching atau yang bisa dikembangkan itu seperti apa, begitu ya Pak Arif kurang lebih ya. Nah, terkait kita brief aja sih sebenarnya. Nah, yang agak sulit itu adalah di brief customer nih, gitu. Yang mana kadang-kadang customer itu banyak intinya. Betul. Jadi briefnya itu kita kurang dikasih tepat. Nah, that's why kita tadi bilang kita akan duduk bareng untuk membicarakan konsep. Gitu. Kalau untuk konsep mungkin bisa dibilang itu privilege ya Pak Arif ya, yang mana itu part of service gitu. Don't worry kalau misalnya nanti diskusi aja di charge-nya sekian juta gitu. Karena itu adalah guidance kita untuk bekerja gitu. Jadi sesuai apa yang sudah direncanakan, yang sudah di kita, itulah acuan kerjanya kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu sih aku bilang jangan pergi kemana-mana sih, habis bikin produk nanti brandingnya kemudian untuk launchnya gitu. Semuanya ada di Juara Kreatif Indonesia, luar biasa sekali. Terkait tadi yang dengan launching produk atau desain produk itu sendiri begitu ya, itu juga merupakan satu hal yang penting begitu kan ya Pak Arif dan Bu Dinda begitu ya. Nah, Juara Kreatif Indonesia sendiri pun juga sebenarnya provide kan tadi kan. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal begitu, bahwa kita juga menghadirkan Pak Junita Fitrianto sebagai tadi untuk yang kreatif desain ya dari PT Juara Kreatif Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya sepenting apa sih desain itu untuk produk begitu? Baik, Bu Natali. Ya.
Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu partisipan. Tadi telah dijelaskan ya bahwa JKI banyak supportnya dari A to Z, lalu support dari event organizer, lalu ini ada juga support dari JKI, salah satunya photo shooting, salah dua berarti. Karena ini ada dua kegiatan, photo shooting and designing. Salah dua support yang paling krusial menurut saya dari JKI, photo shooting and designing. Kalau misalnya sebelum lebih lanjut, lebih dalam kita membahas, kita definisikan dulu photoshoot itu apa sih, designing itu apa sih. Photoshoot adalah sebuah proses di mana seorang fotografer mengambil gambar untuk dipublikasikan. Dan designing merancang sesuatu yang dibuat untuk menunjukkan tampilan, menunjukkan identitas, menunjukkan fungsi, menunjukkan cara kerja sesuatu sebelum dibuat atau dibangun. Dua ranah ini antara photo shooting and designing pada intinya adalah untuk mempresentasikan, di mana presentasi is the most important thing. Presentasi itu sangat penting sekali. Kita lihat kalau misalnya perbedaan presentasi makanan antara yang di pinggir jalan sama yang di hotel kelas bintang 5 pasti sangat berbeda. Sama juga seperti produk, kalau misalnya kita mau produknya skincare international look, sangat berbeda dengan produk yang misalnya bahan aktifnya ini yang tradisional look, sangat berbeda. Nah, situ kita bisa melihat dari bagaimana desainer itu mendesain packagingnya. Dari desainer packaging, orang bakalan lebih mengetahui dengan cepat, wah ini internasional terlihatnya. Wah ini terlihatnya mahal begitu misalnya Pak. Ini terlihatnya kalau dilihat dari packagingnya, wah terbuat dari ingredient yang dari bahan-bahan natural. Nah, designing ini memvisualisasikan apa dari maksud dari produknya tersebut. Presentasi ini masuk ke dalam kategori presentasi yang nonverbal karena dia tidak berbicara tapi bisa dilihat. Ada proverbnya begitu ya Pak ya. Iya, benar. Bahwa picture speaks 1,000 words begitu mungkin ya. Sangat bagus sekali itu quote-nya. Jadi memang penting sekali begitu ya Pak ya, dari designing itu bisa kata-kata tuh nggak perlu terlalu banyak ketika desainnya tuh sudah luar biasa begitu. Betul. Oke. Ya, presentasi yaitu menampilkan atau mengkomunikasikan sebuah produk, ide, karya baru kepada audiens. Yang bertujuan pertama seperti yang Ibu Natali tadi bilang, hanya dengan melihat satu desain aja orang bisa ngerti nih. Berarti komunikasinya kan lebih cepat. Betul. Lalu meningkatkan awareness. Dilihat dari desainnya, wah bagus. Jadi yang seperti tadi yang makanan itu terlihat sangat menggiurkan. Lalu kalau melihat dari sisi produk, sangat bagus sekali. Jadi orang aware-nya tuh langsung tergugah gitu. Lalu meningkatkan interest atau ketertarikan dan meningkatkan hasrat. Lalu yang paling penting ini Bu Nat, desain itu mempengaruhi action atau tindakan. Wah bagus nih, langsung membeli. Gitu. Sebagaimana tadi Bu Nat bilang, ini ada studi kasus. Kalau misalnya kita melihat sebuah desain yang hanya kata-kata ya, ini kan komunikasinya yang di sebelah kiri, sebagaimana presentasi, yang hanya dengan kata-kata, ini kan komunikasinya menjadi lebih lambat. Seperti itu kata-katanya, untuk menghafal kata-kata itu aja, atau melihat, membaca, itu kan ada beberapa detik kita membaca. Lalu, dan tidak menarik ya, lalu dilihat dari sebelah kanan, hanya dengan melihat satu, hampir kurang dari 5 detik kita sudah paham gitu. Ini produknya untuk siapa, produknya digunakan di mana, manfaatnya apa, varian produknya ada beberapa. Ini dalam kurang dari 5 detik kita langsung bisa mengetahui maksud dari iklan atau desain tersebut gitu. Inilah fungsinya dari bagaimana menyatukan antara photo shooting dan designing, berkolaborasi hingga orang dapat lebih mengerti dengan cepat.
Oke. Lalu bagaimana sih photoshoot dan designing yang bagus itu? Ternyata banyak elemennya. Ada 3 sih. Yang pertama, photographer knowledge. Nah, di JKI memiliki fotografer yang profesional, yang mengerti dengan komposisi, mengerti lighting, mengerti editing atau digital imaging. Lalu JKI ini, Juara Kreatif Indonesia, disupport dengan peralatan-peralatan yang canggih, Bu Nat. Nah, tentunya kita tahu peralatan-peralatan kamera tidak murah harganya. Murah ya Pak ya, betul. Antara kamera, lensa-lensa yang bagus, terus lampu-lampu atau lighting dan beberapa properti. Dan JKI sendiri juga yang penting dari foto-foto tersebut adalah objek. Dan JKI ini bisa bekerja sama dengan agensi-agensi untuk menghadirkan model baik internasional dari belahan dunia seperti Brazil misalnya. Kita ada agensi yang bisa mensupport model tersebut, bisa menghadirkan packaging yang kualitasnya premium gitu. Lalu kita bahas satu-satu photographer knowledge. Ini adalah yang paling penting dari kegiatan foto shooting, ya, di mana kalau misalnya istilahnya the man behind the gun. Kalau misalnya foto shooting adalah the man behind the camera. Fotografer di JKI sudah tentu memiliki kemampuan untuk teknik kamera, bagaimana mensatukan antara speed, diafragma, dan ISO. Lalu fotografer di JKI memiliki kepekaan visual yang tinggi, memiliki kemampuan editing, kepekaan terhadap warna, berpikir kreatif, dan komunikasi yang baik. Karena komunikasi, kalau misalnya kita menghadirkan model luar negeri, komunikasinya tidak baik kan nanti kurang dimengerti ya. Lalu JKI ini memiliki peralatan yang sangat dibilang lengkap lah, Bu Nat. Yang pertama itu ada beberapa kamera yang kita gunakan, kamera foto 5D Mark III, lalu 7D Mark II, lalu foto untuk video, produksi video Sony A7S, lalu untuk video untuk virtual event kita menggunakan Canon, lalu didukung dengan lensa-lensa L series yang harganya lumayan, lalu didukung dengan lighting, peralatan, lalu didukung dengan seperti audio set yang sangat lengkap. Lalu kita juga JKI ini bekerja sama dengan agensi-agensi, kita juga bisa menghadirkan model-model baik model lokal Indonesia maupun model yang dari luar negeri, model-model yang berkulit agak gelap dan sehingga yang agak terang, model pria maupun model wanita. Lalu yang paling penting adalah Bapak Ibu duduk aja, biar kami yang bekerja. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Junit atas penjelasannya. Jadi memang sebenarnya dari yang disampaikan oleh Pak Juni tadi mengenai presentasi atau tampilan dari suatu produk itu sendiri menjadi hal yang juga krusial gitu, karena ketika customer, let's say kalau sekarang memang melihatnya memang dari kemasan dan desain, begitu ya Bu dan Pak Juni ya. Jadi ketika di antara sekian banyaknya produk yang ada di pasaran, kalau tidak stands out dengan desainnya gitu, mungkin akan lebih sulit untuk untuk mencuri perhatian. Betul. Untuk mencuri perhatian itu agak sedikit lebih sulit ya, begitu ya. Nah, ya. Nah, di JKI Juara Kreatif Indonesia sendiri ini memang semuanya bisa cover begitu ya Pak Juni ya. Tadi untuk photoshoot, kemudian model juga sudah termasuk di dalamnya begitu, artinya customer sudah tidak perlu lagi cari model, tinggal duduk, maunya model seperti apa? Mau model luar negeri, oke. Ya, gitu. Diskusi lagi gitu ya Pak. Diskusi lagi, kita duduk diskusi. Nanti dari PT Juara Kreatif Indonesia yang akan menyiapkan semuanya begitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu gitu untuk presentasi atau tampilan dari produknya begitu.
Oke. Nah, mungkin ini kita masuk ke ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk begitu. Ada beberapa yang menarik. Pertama dari Bapak David Jo. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang sudah sempat ditanyakan pada talk show sebelumnya begitu Pak Arief. Dan masih menjadi pertanyaan juga sampai sekarang, mungkin Bapak Ibu yang juga belum tahu gitu mengenai hal ini juga bisa disimak begitu ya. MOQ atau minimum quantity untuk maklon begitu Pak Arief. Sebenarnya berapa banyak kalau di Juara Kreatif Indonesia ini begitu? Iya, sebenarnya di Juara Kreatif Indonesia sendiri kan memang tidak bisa memproduksi, tapi partner kontrak manufaktur yang akan memproduksi itu, memproduksi si produk yang dimaksud seperti itu ya. Dan dari si MOQ kita bisa cukup fleksibel. Kita bisa start dari 2.000, 3.000 seperti itu. Tidak ada masalah. Yang penting nanti kita bisa memenuhi ketentuan dari pembuatan produk secara GMP-nya. Ya, baik. Oke. Jadi mungkin ini yang menjadi pertanyaan juga atau yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu sekalian yang ingin maklon tapi mungkin mau maju gitu agak-agak ragu gitu karena pertanyaan mungkin dengan minimum quantity begitu ya. Tapi sekali lagi mungkin kalau untuk di Juara Kreatif Indonesia begitu, kalau misalnya untuk minimum quantity itu bisa didiskusikan begitu ya Pak ya. Jadi tidak perlu takut dulu bahwa minimum quantity-nya harus besar pada saat pertama kali. Ya, itu juga nanti akan terkait dengan misalnya memilih satu packaging tertentu di mana MOQ-nya dari vendor packaging karena memang menginginkan yang spesifik seperti itu, ya otomatis kan mau nggak mau kita akan mengikuti MOQ-nya dari si vendor packaging seperti itu. Nah, nanti pada saat melakukan pemesanan ke kita, maksudnya ke partner untuk kontrak manufaktur seperti itu, nanti bisa dikondisikan lah, bisa disesuaikan seperti itu. Misalnya untuk 2 kali pemesanan atau seperti apa, kita bisa diskusikan nanti. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Bapak David Jo ya. Untuk asistensi dan event organizer itu penawarannya terpisah jadi satu dengan maklon atau bagaimana? Mungkin bisa Bu Odinda bantu atau Pak Arief bantu, silakan. Ya, kalau terkait dengan maklon mungkin kita spesifik ya lingkupnya dari maklon begitu ya. Nah kalau misal kita bicara event organizing seperti itu, misalnya dalam rangka untuk launching ataupun yang lainnya, nanti dari sisi charge-nya pasti akan berbeda. Akan berbeda. JKI nanti akan mengenakan charge terkait dengan kontrak manufakturnya, mereka terkait dengan pengurusan dokumen, haki misalnya dan seterusnya seperti itu. Nah, pada sudah siap kita mau launching, nah kita sudah sebelum siap dari si produknya, kita juga sudah memikirkan bagaimana nih konsep launchingnya, akan menjadi seperti apa dan seterusnya. Jadi bergulir secara keseluruhan. Kalau nggak salah di JKI juga mempunyai package yang lengkap ya. Misalnya yang sekian puluh ribu item dengan amount sekian, package-nya apa aja, produknya berapa, kemudian desain, kemudian sosial medianya, kemudian event organizing-nya juga ada seperti itu. Ada yang package seperti itu. Nanti kita bisa share ya. Mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa menghubungi customer service kami seperti yang tertera di dalam layar. Oke, baik. Ini ada bukan pertanyaan sebenarnya, jadi dari Pak Chandra Sundari tadi ya, yang mungkin minta untuk nomor handphone atau nomor telepon daripada PIC JKI. Jadi ini seperti yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi dan juga email yang bisa dikontak ya jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin diskusi atau ingin konsultasi dulu gitu mengenai bagaimana mengembangkan brand sendiri begitu ya. Jadi mungkin saya agak mulai tarik dari awal begitu. Memang JKI sendiri ini menyediakan A to Z service begitu, dari mulai tadi ide yang bisa dikonsultasikan, bisa dikembangkan bersama dengan para customer, kemudian mulai dari pengembangan produk juga bisa dibantu oleh JKI, mulai dari penyediaan kemasan, kemudian pengembangan produk itu sendiri, kemudian sampai dengan produk itu launching begitu ya, produk launching sampai dengan nanti ketika promote di berbagai channel gitu, let's say misalnya di social media ataupun juga melalui tadi event-event yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Odinda begitu ya. Nah,
Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai ini ada pertanyaan Bu, Pak dari Theresia Center. Jadi sebenarnya sudah memakai Immortal sudah cukup lama begitu, sudah 10 tahun. Nah, ini ceritanya memang tertarik, Bu Theresia ini tertarik untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail begitu ya mengenai servis yang bisa diberikan. Betul. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih ringkas begitu Pak. Jadi apa saja sebenarnya sih tadi itu yang tadi sudah bisa ditawarkan dari. Ya, betul. Jadi terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari Ibu Theresia tadi. Ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dalam paparan tadi, bahwasanya di Juara Kreatif Indonesia kita bisa banyak melakukan aktivitas yang sifatnya spesifik ya. Kalau misal kita mulai dari pengembangan produk, kontrak manufaktur dan seterusnya, kita bisa. Tapi kalau misal Ibu sekarang sudah mempunyai brand nih, bukan hanya di bukan hanya di merek, bukan hanya di produk skincare, tapi misalnya Ibu adalah seorang pemilik estetik klinik misalnya seperti itu, ingin dibantu untuk mempromosikan atau lebih memaksimalkan dari sisi digital marketing atau sosial media seperti itu juga bisa dilakukan. Kita bisa bantu, atau misalnya komoditinya lain di luar dari ini pun bisa dilakukan. Jadi ya nggak ada masalah seperti itu. Tinggal bagaimana kita nanti berdiskusi seperti itu ya. Tadi kan disampaikan juga bahwasanya di tim sosial media kita bisa menyiapkan mulai dari kontennya, membuat motion grafiknya, membuat videonya, kemudian photoshoot dan seterusnya. Tinggal mana sih yang diinginkan, mana sih yang diharapkan. Pastinya nanti yang meet juga dengan budget dari Bapak atau Ibu seperti itu. Tinggal kita menetapkan objektif secara bersama. Apakah memang make sense objektif yang ditetapkan seperti itu, atau kita perlu diskusi lebih lanjut, atau seperti apa nantinya. Tinggal sama-sama kita nanti melakukan review atas apa yang memang hasil dari diskusi seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita bisa membantu secara spesifik seperti itulah ya, terkait dengan berbagai macam hal, social media handling, kemudian digital marketing, bahkan tadi yang disebutkan training misalnya. Ibu mempunyai merek, tapi dari sisi penguasaan turak nulisnya, selling skill-nya, CS yang ada ternyata masih belum mendukung, belum maksimal seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan pembekalan terhadap CS untuk aktivitas seperti itu. Ini menarik sekali. Bagaimanapun juga customer service, kalau misalnya kita bicara ini adalah direct selling, maka ya dia adalah ujung tombak. Betul. Dari perusahaan. Ya, ini menarik sebenarnya ya. Jadi memang nanti kan kalau untuk launching produk itu kan memang dari customer sendiri juga harus menyediakan kayak sumber daya manusianya begitu ya Pak ya. Betul. Untuk nanti mengelola gitu, misalnya mengelola untuk sosial medianya, atau mungkin nanti untuk mengelola semacam komplain gitu misalnya ya Pak, misalnya pun ada dari end user begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengalami ada sedikit pertanyaan gitu. Apakah nanti bisa diberikan pembekalan tadi yang seperti disampaikan Pak Arief begitu ya. Jadi nanti untuk product knowledge juga bisa diberikan pembekalan, kemudian nanti untuk dari customer service-nya juga kita bisa berikan pembekalan. Jadi nanti memang ada semacam kayak guideline begitu ya Pak ya dalam menanggapi komplain ataupun pertanyaan daripada end user dari Bapak Ibu sekalian gitu mengenai produk-produk yang sudah dipasarkan begitu. Oke, baik. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian masih ditunggu pertanyaannya, jika memang ada yang masih perlu ditanyakan, masih ingin dikonsultasikan, bisa di drop di Q&A box di bawah, atau bila ada ingin konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, atau juga bisa menghubungi kami melalui email yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin
ke Bapak Juni sedikit ya Pak Juni ya. Tadi mengenai yang presentasi produk itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk konsep sendiri, untuk konsep produk yang sebenarnya menarik perhatian end user begitu, itu tuh sebenarnya faktor-faktornya tuh apa saja? Misalnya tadi dari packaging gitu, kemudian dari desain itu sendiri gitu, kemudian mungkin apakah pemilihan model gitu menjadi suatu hal yang juga penting begitu dalam untuk promosi produk begitu Pak. Konsep untuk sebuah produk itu tergantung di mana klien itu mimpinya seperti apa, ingin memberikan identitasnya itu seperti apa, apakah klien itu ingin produknya itu dijual di luar negeri, itu kan harus menggunakan model-model bule gitu, model yang kualitasnya internasional. Jadi semua itu tergantung konsep. Kalau misalnya itu konsepnya ingin tradisional, kita bisa menggunakan model-model lokal, dan desain produknya juga menggunakan misalnya menggunakan batik-batik misalnya, atau menggunakan khas tradisionalnya Indonesia. Gitu. Kalau tagline itu sendiri sebenarnya ini nggak sih Pak? Cukup berpengaruh nggak gitu dalam hal promosi produk begitu? Semua itu menjadi satu kesatuan. Tagline itu sangat penting. Itu masuknya ke ranah copywriting ya Bu. Lain lagi ya, nanti ada lagi ya. Mungkin nanti ada pembahasan berikutnya. Oke. Jadi desain itu kesatuan antara photo shooting, copywriting, dan banyak elemen-elemen di dalamnya. Kalau misalnya untuk tagline itu masalahnya masuk ke dalam ranah copywriting, dan itu sangat penting. Karena kita misalnya ingat sebuah kata misalnya apapun makanannya, minumnya. Nah, itu. Ya mungkin Bapak Ibu juga udah familiar ya dengan. Hijab memang tiada dunia. Tagline-nya sangat dekat sekali. Gitu. Baik. Jadi semuanya saling mensupport. Di JKI kan supportnya banyak. Jadi desain itu kalau supportnya semakin banyak semakin bagus. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya ya kembali lagi ya tadi tergantung dari mungkin pasarnya begitu ya Pak Juni ya. Pasar yang ingin ditarget, segmentasi pasar betul. Produknya itu identitasnya mau dikemanain. Oke, baik. Jadi tergantung dari konsep dasar produk itu sendiri tadi ya. Jadi nanti biar ada benang merahnya inline begitu ya, mulai dari awal sampai dengan akhir produk itu siap dipasarkan gitu. Oke. Mungkin sedikit pertanyaan lagi untuk Bu Dinda, untuk mengenai event yang bisa di-support, event organizing tadi Bu. Apakah misalnya kalau customer itu ingin let's say misalnya membuat suatu event yang tadi Ibu bilang setelah dia selesai produknya sudah siap launching, kemudian dia ingin mengikuti pameran gitu let's say Bu tadi ya. Jadi ini kan sebenarnya semacam after service-nya JKI begitu ya, dari Juara Kreatif. Betul, exhibition event. Jadi Bapak Ibu sekalian juga mungkin belum tahu bahwa JKI sendiri sebenarnya juga bisa provide Bapak Ibu dalam semua hal yang dibutuhkan untuk mengikuti suatu event gitu. Let's say misalnya mungkin event-event pameran kecantikan yang ada gitu ya. Terus Bapak Ibu tertarik untuk jadi promote exhibition. Exhibition exhibitor ya, jadi exhibitor. Mungkin bisa dijelaskan Bu. Jadi kira-kira apa saja gitu yang bisa kalau misalnya kayak tadi Bapak Ibu itu masih bisa dibilang butuh support kita untuk mau tahu dong event-event kecantikan, let's say kecantikannya yang nasional dan internasional gitu, yang bisa dibilang crowded-nya itu excellent lah gitu ya. Nah itu kita bisa provide Mbak, kita bisa berikan satu informasi itu ke satu. Kedua, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, saya males Mbak ngurusnya, Mbak bisa urus untuk kita, itu kita bisa juga gitu. Jadi yang namanya registrasi ke penyelenggara event
internasional atau nasional, satu. Kedua, misalnya untuk booth-nya bisa nggak JKI provide juga. Nah, untuk pembuatan booth dari ideasi konsep booth-nya, lalu furnitur yang mau dipakai, lalu bahkan orang yang akan nunggu di expedition-nya itu sendiri, itu kita bisa provide gitu. Jadi kalau bisa dibilang kayak tadi, Bapak Ibu tinggal duduk manis, kita yang kerja gitu loh. Nah, kalau untuk expo misalnya di luar negeri gitu ya, kita sudah terbiasa nih Bu Nat untuk expo ke luar negeri. Jadi kalau untuk link di pemerintahan atau mana tuh kita bisa dibilang kita mempunyai relationship yang baik. Kalau untuk yang di dalam negeri sendiri juga kita punya relationship yang baik. Contohnya nih, kita punya relationship yang baik sama si Cosmobuild yang hari ini join sama kita untuk event virtual event kita hari ini gitu. Nah, mereka banyak nih mau ngadain event-event juga gitu, yang di nasional maupun di internasional. Nah, kita bisa propose ke Bapak Ibu sekalian, baik itu secara space-nya, lalu bukan booth-nya, lalu nanti kalau misalnya saya butuh orang untuk yang jaga gitu, itu bisa juga gitu. Nanti kita sama-sama training juga orang yang akan PIC yang akan ada di booth-nya Bapak Ibu sekalian. Baik, oke, luar biasa sekali. Ini ada sedikit hal yang disampaikan kembali oleh Bu Teresia tadi. Jadi memang Bu Teresia sepertinya tertarik untuk melanjutkan bisnis yang sudah berjalan cukup lama begitu ya, tapi memang masih mau berkonsultasi lebih lanjut. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih mau bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut seperti Ibu Teresia, bisa menghubungi nomor yang tertera atau melalui email juga bisa ya Bapak Ibu. Ini WA juga bisa, ada 3 nomor yang bisa dihubungi. Nanti mungkin untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu mungkin belum bisa sampaikan di sini, bisa disampaikan pada nomor-nomor yang tertera di layar Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan, mulai dari awal mungkin dalam ideasi produk begitu ya, kemudian sampai ke launching begitu Pak Arief. Itu kira-kira ini memang jadi pertanyaan cukup banyak pemirsa begitu ya, mungkin itu yang jadi concern gitu. Kalau untuk dari ideasi sampai nanti siap launching itu berapa lama waktu yang dibutuhkan begitu? Mungkin bisa dibantu menjelaskannya Pak Arief, silakan. Ya, kita pengennya kan pasti dari sisi waktunya tepat ya, tapi nanti akan kembali lagi terkait dengan kalau kita bicara konsep yang spesifik dari sisi ingredient, kita akan lakukan cross-check terlebih dahulu apakah ingredient yang dimaksud memang di Indonesia sudah ada, seperti itu. Kemudian bagaimana literatur pendukungnya, satu. Yang kedua, kita pun juga nanti akan membuatkan sampel produk terlebih dahulu dan kemudian dilakukan panel. Ya, apakah memang nantinya sudah sesuai dari sisi teksturnya, konsistensi, efikasi dan seterusnya. Itu kan juga memerlukan waktu sekian minggu seperti itu. Kemudian dilakukan review, improvement dan seterusnya. Di sisi lain terkait dengan kelengkapan dokumen, mulai dari haki, mulai dari dokumen pendukung lainnya, OSS dan seterusnya, itu juga memerlukan waktu. Apakah memang sudah tersedia? Ada atau belum, gitu. Karena untuk membuat SIUP akte pendidikan perusahaan sekarang paling cepat itu bisa sampai 2 bulan. Kalau haki kita bisa cepat, tapi kalau terkait dengan SIUP, NIB dan seterusnya itu perlu waktu lumayan lama. Belum lagi nanti rekomendasi dari Balai POM setempat. Kita juga perlu prepare terkait dengan warehouse, office-nya juga. Kemudian terkait dengan bagaimana SDM yang nantinya akan berkecimpung di sana. Itu juga perlu disiapkan. Kemudian spesifik terhadap produk, bagaimana kaitannya dengan packaging dari si produk. Apakah memang spesifik, apakah menggunakan yang saat sekarang ready di partner toll manufacturer seperti itu, sehingga kita hanya menggunakan label, kemudian ditambahkan dengan individual box seperti itu, itu mungkin bisa lebih cepat. Terus kita pun juga harus prepare terkait dengan bagaimana nanti hal yang dilakukan terkait dengan digital media, digital marketing, kemudian social media handling, dan seterusnya. Kalau misalnya semuanya lancar, mungkin 4 bulan lah ya.
kurang lebih ya. gitu ya. Itu yang paling cepat. Tapi kalau kita bicara hanya spesifik, sudah ada brandnya, merek fisik produknya pun juga sudah ada, kita hanya kerjasama sementara waktu sebatas kerjasama untuk digital marketing misalnya, ataupun desain, ataupun apa, ya minggu depan pun juga bisa kita lakukan seperti itu. Ini kan kita bicara secara global dari nol, betul-betul nol ya, sampai dengan nanti produk akan di launching, text time-nya lumayan. Kita juga nanti akan membuatkan timeline pasti, supaya bisa dimonitor oleh masing-masing pihak seperti itu. Apakah nanti ada hal yang mungkin menjadi penyebab menjadi mundur ataupun apa, itu kan bisa kita diskusikan nantinya. Iya. Jadi memang tadi ya Pak ya, memang waktu yang dibutuhkan itu ya let's say lumayan cukup lama waktu ya Pak ya. Betul. Kemudian juga kan berkas-berkas yang dibutuhkan juga cukup banyak begitu, dan memang terkait dengan badan lain seperti untuk pembuatan SIUP, kemudian untuk pengecekan dan pendaftaran merek gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya untuk customer mungkin yang memang sudah ada tadi produk dan kemudian mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan JKI dalam hal launching produknya, atau kemudian dalam persiapan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junita mengenai presentasi produk, itu juga bisa begitu ya Pak ya? Bisa. Jadi bisa. Memang lebih ke servisnya gitu yang akan disupport oleh JKI begitu ya Pak ya. Nah ini mungkin jadi pada intinya memang sebenarnya yang ditawarkan JKI hari ini itu cukup menarik, sangat menarik menurut saya begitu ya, karena Bapak Ibu cukup duduk begitu, jadi dari pihak rekan-rekan juara kreatif Indonesia yang akan membantu untuk mempersiapkan gitu dari A sampai Z gitu, sampai dengan produk ini siap dipasarkan begitu ya. Nah, kemudian mungkin sedikit bergeser ini Pak, memang ada pertanyaan untuk tahapan dalam tadi untuk cek merek, daftar merek, kemudian mungkin untuk notifikasi ke BPOM begitu Pak. Itu dan tadi yang disampaikan Pak Arief, surat rekomendasi mungkin itu juga adalah salah satu aturan yang cukup baru begitu ya Pak ya, karena sebelumnya mungkin ya betul. Karena mungkin sebelumnya untuk surat rekomendasi ini masih nggak ada di sebelumnya ya, tidak diharuskan begitu. Tapi mulai per 2020 itu sudah ada aturan baru dari BPOM mengenai surat rekomendasi, di mana nanti mungkin bisa dijelaskan itu apa saja yang perlu dipersiapkan begitu Pak untuk mendapatkan berkas-berkas ini begitu. Iya. Jadi pertama kali yang harus dipastikan adalah kita harus mempunyai legalitas. Kita paralel ya, misalnya tertarik Bapak Ibu mempunyai sejumlah dana tertentu yang kira-kira bisa untuk mengcover dari bisnis plan yang mungkin sebelumnya udah punya bisnis plan seperti, tapi bingung mau kemana, yang diajak sebagai partner seperti itu, sehingga datanglah ke JKI, diskusi nyambung, ayo kita segera membuatkan agreement seperti itu. Nah, paralel produknya jalan, trial, development ya maksudnya ya, development produk jalan seperti itu. Nah, di sisi lain legalitas atau pendirian perusahaan juga dibuat seperti itu. Kemudian SIUP yang sudah berbasis risiko kemarin ya juga disusun, NIB-nya juga, dan yang penting lagi adalah NPWP karena semuanya sekarang ngeling jadi satu di Badan POM. Kemudian kita juga membuatkan HAKI, mendaftarkan ke HAKI, tapi sebelumnya yang tadi sebutkan kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu sekarang. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nama sekarang itu gampang-gampang susah. Iya, betul. Itu beberapa kali ya ditolak, kemudian sudah ada yang punya. Nah, lebih baik memang sebelum kita mendaftarkan, kita pastikan dulu bahwasanya adalah aman. Sehingga pada saat kita mendaftarkan, brand kita sudah berkembang ataupun apa, kita pun tenang, tinggal fokus untuk berpromosinya saja seperti itu. Nah, hakinya sudah, nanti kita setelah mendapatkan legalitas dari akte pendirian perusahaan dan seterusnya, kita membuat permohonan surat rekomendasi
dari Balai POM setempat. Nanti terkait dengan dokumentasi dan seterusnya, kita akan coba bantu. Yang penting kan sekarang produknya udah jelas, itemnya ini, nanti penanggung jawab teknis untuk di perusahaan Bapak atau Ibu siapa, nanti kita juga akan paparkan di sana sehingga semua dokumentasinya jelas, tapi nanti pada saat pengajuannya ke Balai POM adalah dari pihak Bapak atau Ibu seperti itu. Kami assisting begitu. Iya, kami mendampingi Ya. seperti itu, memberikan support dari belakang seperti itu. Baik. Ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang terlewat tadi, Pak. Pertanyaan cukup menarik ini. Untuk portofolio produk Maxflow-nya apa saja? Khususnya yang sudah well known. Apakah bisa dibagikan di sini? Atau mungkin nanti untuk Bapak David, untuk Bapak David bisa konsultasi ke nomor atau dibagikan? Iya, nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari CS atau teman representatif seperti itu ya, karena takutnya ada beberapa yang sifatnya konfidensial seperti itu. Baik. Ya. Mungkin nggak semuanya ingin mau terekspos. Ya, sedia untuk terekspos begitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin mengetahui begitu mengenai portofolio customer yang sudah di-handle oleh PT Juara Kreatif Indonesia, mungkin untuk meyakinkan begitu bahwa memang sebenarnya kami sudah cukup berpengalaman begitu ya dalam hal ini, mulai dari hulu sampai hilir proses persiapan produk sampai dengan launchingnya, sampai dengan promosinya. Nah, Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang tertera di layar atau juga bisa menghubungi kami lewat email yang tertera juga di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin untuk terakhir yang perlu disampaikan conclusion-nya begitu, Pak. Jadi sebenarnya untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan branding atau ingin membuat suatu merek, let's say misalnya tadi kosmetik atau skincare atau tadi bekerja sama manufacturer, begitu, kira-kira yang perlu dipersiapkan itu apa saja begitu, Pak? Terus untuk nanti didiskusikan oleh dengan tim Juara Kreatif Indonesia sebagai permulaan begitu, Pak? Iya, sebenarnya simpel ya. Jadi Bapak Ibu cukup mempunyai mimpi. Ya, mempunyai mimpi, mempunyai keinginan, misalnya mempunyai benchmarking, saya pengen seperti brand A di luar negeri, seperti ini tampilannya seperti ini, saya sudah siap dengan SDM, saya sudah siap dengan ini, hanya saya memerlukan partner yang bisa membantu saya untuk sama-sama menjalankan ataupun running dari bisnis ini. Saya nggak perlu repot, nggak perlu apa seperti itu. Mungkin simpel seperti itu aja ya. Nah, nanti kami di JKI akan coba membantu menuangkan dalam bentuk ide, mulai dari si konsep produknya, bagaimana desainnya, kemudian bagaimana aktivitas untuk promosi, dan seterusnya. Dan kita sama-sama menetapkan misalnya apa sih yang menjadi objektif utama dalam semester pertama misalnya, semester kedua seperti itu, dan seterusnya. Ya, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Ya pasti namanya orang berbisnis di awal ya memerlukan waktu untuk persiapan segala macamnya ya, Pak ya. Kemudian berapa lama sih untuk BEP dan seterusnya kan juga perlu dipertimbangkan. Baik, terima kasih Pak Arief. Jadi mungkin sebagai kesimpulan akhir ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk membuat suatu brand, untuk mengembangkan suatu produk, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi ragu-ragu begitu, karena Juara Kreatif Indonesia seperti tadi yang sudah disampaikan, memberikan service yang full begitu ya, dari A sampai Z begitu. Jadi mungkin dari ideasi, dari persiapan pengembangan produk, kemudian dari izin-izin sendiri itu bahkan juga Juara Kreatif Indonesia akan assisting Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai dengan launching event, kemudian untuk persiapan presentasi dari produk itu sendiri, itu PT Juara Kreatif Indonesia siap membantu Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk pembicara kita hari ini, untuk Pak Arief Sumartono, Bapak Junita Fitrianto, Ibu Odinda Siregar atas waktu dan pemaparannya. Kemudian apabila Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut mengenai servis-servis yang bisa diberikan oleh Juara Kreatif Indonesia, bisa tadi menghubungi nomor-nomor yang sudah kami tampilkan di layar Bapak Ibu Saudara.
Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka saya akan menutup webinar talk show bersama Cosmobuild hari ini. Saya Natalia Pelopesi beserta rekan pembicara dari Juara Kreatif Indonesia undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu Natalia. Sebelum kami mengakhiri webinar hari ini, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk dapat mengisi polling yang akan kami tampilkan pada layar Anda. Polling pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Menurut Anda, apakah webinar ini memberikan informasi dan manfaat untuk Anda? 2. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan oleh pembicara sudah sesuai dengan tema webinar? 3. Jika kami menyelenggarakan webinar berikutnya, apakah Anda akan berpartisipasi kembali? Terima kasih kepada peserta yang telah mengisi polling. Kami informasikan kepada seluruh peserta, jangan lupa follow sosial media kami untuk mengetahui update terbaru dari industri kecantikan di Cosmo Beauty Indonesia Instagram, @CosmoBeautyIndonesia, Facebook Cosmo Beauty Indonesia, website www.cosmobeautyasia.com/Indonesia/, YouTube Cosmo Beauty Indonesia. Serta follow juga PT Juara Kreatif Indonesia di Instagramnya dengan account @juarakreatif.id dan PT Immortal Cosmedica Indonesia, Instagramnya itu @immortal.id.official, website www.immortal.co.id. Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat menghubungi customer service PT Juara Kreatif Indonesia pada nomor dan email yang tertera pada layar Anda. Demikian webinar hari ini telah usai. Terima kasih kepada moderator dan para pembicara yang telah memberikan informasi pada webinar hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa lagi di webinar mendatang. Stay safe and healthy.